Inilah kisah 25 nabi dan rasul. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah keturunan ketujuh dari Nabi Saleh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Padang Aram yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Ia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus-menerus, bahkan ingin hidup terus-menerus. Karena itu ia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya, sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak lelaki melompat masuk ke dalam kamarnya lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja telah akan meruntuhkan kekuatan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ketika Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam gua. Sejak bayi hingga menginjak remaja, ia dibesarkan di dalam gua. Ia tidak pernah melihat dunia luar. Rasa ingin tahu merasuki jiwa Ibrahim. Selama ini ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam gua. Ketika ibunya sedang pergi ke kota mencari makanan, ia pun mencoba keluar goa. Begitu menapakkan kakinya di luar goa, Ibrahim tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas. Gunung-gunung menjulang tinggi, langit biru terbentang luas, ombak laut berkejar-kejaran. Di siang hari ia melihat cerahnya matahari, di waktu malam ia melihat sinar bulan yang menerangi malam. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mendapat petunjuk dari Allah. Ia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung, padahal patung-patung itu tak bisa bicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, dan tak bisa memberikan pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul di dalam benak Ibrahim. Jika ia bertemu dengan onta, kambing, dan domba-domba, selalu bergolak pertanyaan dalam hatinya, siapakah yang menciptakan semua itu? Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini. Siapakah seharusnya yang pantas dijadikan Tuhan dan wajib disembahnya? Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang, namun bulan itu akhirnya tenggelam, tak nampak lagi. Pada siang hari, ia melihat matahari, namun di senja hari, matahari itu juga tenggelam. Ibrahim berkata dalam hatinya, "Aku tidak suka Tuhan yang tenggelam itu." Akhirnya Ibrahim dapat menemukan kesimpulan. Akal pikirannya yang masih suci, bersih, memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini. Berkata dalam hatinya, "Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan apa saja yang terdapat di muka bumi ini." Sesudah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi-bayi sudah sirna, Ibrahim diizinkan kedua orang tuanya keluar dari goa, hidup di tengah-tengah masyarakat. Kesedihan menggerogoti hatinya. Ternyata masyarakat di sekitarnya sudah bobrok mental dan akhlaknya. Akal pikiran mereka benar-benar sudah tumpul, sehingga patung dan batu-batu bergambar mereka jadikan Tuhan yang disembah-sembah. Ayah Ibrahim sendiri adalah tukang pembuat patung yang dijual ke masyarakat banyak, dan ayahnya juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku sedang menderita, derita batin.
Aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal pikiran yang dikaruniakan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan belaka? Oh Tuhanku, tunjukilah aku. Kalau Tuhan tidak menunjuki aku, sungguh aku akan menjadi orang yang tersesat dan berbuat aniaya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan sekedar kesimpulan akal pikirannya belaka, melainkan berasal dari ketetapan Tuhan. Allah mengajarkan segala rahasia yang ada di balik alam nyata. Bahkan di balik alam nyata ini ada juga alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan lagi di alam akhirat. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat. Pada suatu hari ia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka berdoalah ia kepada Allah, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah menjawab permintaan Ibrahim itu dengan sebuah pertanyaan, "Apakah kamu belum percaya, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Saya telah percaya, tetapi supaya bertambah yakin hati saya." Allah kemudian memerintahkan Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Keempatnya dipotong-potong dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisah-pisahkan. Potongan-potongan kecil dari keempat burung itu ia lumatkan kemudian dijadikan 4 onggok. Masing-masing onggokan diletakkan di puncak 4 bukit yang letaknya berjauhan. Ibrahim kemudian diperintahkan mengambil burung-burung yang sudah hancur. Tiba-tiba saja burung itu hidup lagi seperti sedia kala dan menghampiri Nabi Ibrahim. Kini bertambah yakinlah Ibrahim akan kekuasaan Allah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah kemudian berfirman kepada Ibrahim, "Demikian pula aku akan membangkitkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhirat dan akan dihisap amal perbuatan sewaktu di dunia, dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri." Sebelum Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, pertama kali yang diajaknya menyembah Allah adalah ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar adalah pembuat patung berhala. Ia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut penuh kesopanan. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku, niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka engkau menjadi kawan dari setan." Tapi ayahnya tidak mau mengikuti ajaran Ibrahim. Ayahnya berkata, "Bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamnya. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakannya, ia hanya berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Allah. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Allah." Doa atau permohonan Nabi Ibrahim untuk ayahnya tak lain adalah karena kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya.
tak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya, seperti tersebut dalam Al-Quran. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut hatinya lagi penyantun.